Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk bahasan ke komunikasi data serial. Sebelumnya kita akan membandingkan dulu perbedaan komunikasi data paralel dan serial ya. Kalau paralel seperti ini, yang atas ini, kita lihat dia membutuhkan untuk mentransfer 8 buah data, 8 bit data, maka dia membutuhkan 8 kabel ya. Misalnya data D0 dari sini dikirim ke sana serempak sekaligus ya, 1 0 0 0 0 1 1 0 1 sekaligus ya, dari D1 sampai D7 dikirim langsung diterima oleh penerima. Ini kalau paralel. Kalau serial itu dikirimnya satu-satu, satunya dulu yang ini ya, yang di pairs serial ini, satunya dulu, kemudian 0 0 0 1 1 0 1 1, seperti itu ya, dia gantian ngirimnya. Itu serial. Serial itu ada dua mode ya. Pertama sinkron ya. Ciri khas sinkron itu ada clocknya, ada clocknya. Contoh di sini datanya ya, yang ini datanya ini atau ini sama. Ini adalah clocknya. Jadi clock pertama ini data ini masuk. Kebetulan datanya adalah 0 karena ini logikanya negatif. Ya. Yang satu itu yang tinggi itu 0, yang rendah 1, kebalikannya ya. Jadi ini kirim masuk data pertama. Ini data kedua. Data ketiga. Ya, data ketiga itu dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini ketiga. Data keempatnya dari sini ke sini. Satu gelombang, satu lembah, satu gunung, satu lembah. Ini data keempat, kelima, dan seterusnya. Seperti ini. Jadi perlu ada clock. Kecepatannya ditentukan oleh clock. Kalau clocknya lebar ya, nanti datanya juga seperti itu. Nah, dia bisa menerima atau mengirim atau menerima data ya. Mengirim atau menerima data. Harus ada clock. Nah, kalau mode asinkronus ya, dia nggak pakai clock, dia langsung kayak gini. Lalu gimana ya? Nanti perangkat satu atau peralatan 1 dan peralatan 2 bikin ini settingnya sama. Misalnya kecepatannya di sini 9600, di sini juga 9600. Di sini datanya 8 bit, di sini 8 bit ya. Di sini pakai parity ya, ini juga semuanya harus sama. Kalau nggak sama nanti terjadi salah komunikasi gitu ya, perbedaannya ya. Jadi ada clock dan ada yang tidak pakai clock. Oke, sekarang kita masuk ke standar RS232 ya. Ini standar untuk mengirim data karakter ya melalui kabel. Karakter itu 8 bit. Dipelopori oleh yang buat pertama itu EIA. Nama lengkapnya sebenarnya RS232C. RS232 diperuntukkan untuk asinkron ya, jadi nggak pakai clock, asinkron ya. Level tegangannya kita lihat itu dari 3 sampai dengan 15 volt itu biasanya 0 ya, logic 0. Kalau dari sini ke min, logic 1 dia terbalik ya, logiknya negatif. Nah, jadi kalau tegangan dari min 3 sampai dengan 3 ini yang nggak jelas nih ya. Bisa 1 ya, jadi makanya bisa 1 bisa 0. Jadi diusahakan kalau mau 1 di atas 3, kalau mau di bawah, kalau mau 0 di atas 3, kalau mau 1 di bawah min 3 gitu ya. Ini contoh data. Ini datanya seperti ini. Ini kenapa miring ya, karena tidak mungkin pada saat bersamaan ada high dan low bareng ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di komputer ini seperti ini ya, ini COM 1, ini COM 2 ya. Ini di RS232 nya seperti ini. Ini pinnya ada 9 ya. Pin 1 untuk data carrier di teks ya, pin 2 untuk
menerima data dan receive data, pin 3 untuk transmit data, pin 5 untuk DTR, pin 4 untuk DTR, pin 5 untuk ground. Seperti ini. Dia colokannya kita lihat male ya, laki-laki. Dulu ada yang kayak gini ya, tapi udah jarang. Oke, koneksi sederhana untuk membuat hubungan ya ini. Misalnya ada dua komputer ya, komputer ini sama komputer sana. Jadi di sini 3 tadi kan TD ya, transmit data, maka disambungkan ke receive data ya, komputer sini atau perangkat sini. Nah, dari sini juga gitu, transmit data di sini dikirim oleh ke sana ke pin 2. Nah, ini groundnya. Paling sederhana nyambung ini seperti ini kabelnya ya. Ini format data seperti tadi ya, ada yang 7 bit, ada yang 8 bit, parity, start bit, ada stop bit. Oke, contoh nih ada 2 komputer ya, mau disambungkan kayak gini ya, pakai kabel. Kabelnya ini nyambungnya seperti tadi ya, ini ke sana, 3 ke 2, yang 3 ini ke 2, groundnya jadi 1. Kemudian di masing-masing komputer misalnya diinstal software hyper terminal ya. Di sini hyper terminal, di sini hyper terminal. Nanti ketika kita ketikkan di sini ya halo misalnya, nggak tampil di sini halonya. Di sini nggak kelihatan ya, jadi langsung dia ngirim data ke sini. Begitu juga kita ketik di sini maka tampilnya di sana, yaitu hyper terminal. Nah, ya, di sini akan didemokan kita menggunakan virtual serial port ya, emulator PSPE. Nah, ini PSPE ini adalah software untuk membuat virtual serial RS-232 ya. Karena laptop sekarang udah nggak ada, kita pakai virtual aja. Kabel dan di dalamnya juga udah ada komunikasi, udah terhubung dengan kabelnya ya kalau kita pakai nanti konfigurasi yang pair. Software ini bisa di-download di sini. Kemudian untuk hyperterminalnya ya, bisa di-download di sini. Untuk apa namanya putih, selain hyperterminal bisa pakai putih, download di sini bisa. Ya. Atau bisa juga nanti pakai Proteus. Kita langsung aja ke demo ya. Ini download ya di sini, tinggal kita download untuk PSPE-nya. Nah, saya sudah download ya, jadi tinggal pakai. Ini dia PSPE ya. Waktu download itu hasilnya adalah zip diekstrak jadi satu folder. Nah, di dalamnya ada ini. Oke, run. Oh, udah keinstall ya. Oke, udah keinstall sama saya. Jadi udah keinstall. Oke, finish. Nanti dia di sini ada ini dia. Ya. Oke, ada ini. Tinggal dijalankan. Udah jalan ya. Nah, dia pertama jalan seperti ini ya. Kemudian kita buat device-nya, create device, pilihnya yang pair ya, berpasangan. Oke. Nanti di sini untuk COM X, di sini COM X ya, COM N. Oke, di sini contohnya dapatnya kita COM 2 dan di sini COM 3, bisa dirubah ini kalau mau ya. Ini juga bisa dirubah. Tapi anggap aja kita COM 2 dan COM 3. Oke, dia sudah jalan COM 2 dan COM 3. Kemudian kita coba ke hyperterminal ya. Hyperterminal. Misalnya ini di komputer 1 ya. Untuk COM 2. Pilih portnya COM 2. Oke. Kecepatannya
9600, ininya kitanya non. Baik, oke. Nah ini COM 2 ya. Kita buka lagi satu lagi, hyper terminal lagi, COM bentuk COM 3. Oke, kita restore default aja jadi sama kecepatannya. Oke. Nah, ini COM 3. Nah, kalau saya dari sini saya ketik ya. Ketiknya di sini, maka dia akan mengirim data ke COM 3. Kita coba lihat. Halo. Di sini COM 2. Jadi kita ketik di sini, tampilnya di sini. Sebaliknya kalau kita ketik di sini, halo juga. Jadi kita ketik di sini, tampilnya di sana. Ya, seperti itu ya. Jadi langsung ya. Di komputer asalnya nggak kelihatan kalau pakai hyperterminal atau putih. Oke, kita juga bisa pakai software lain. Contohnya kita maunya apa ya? Yang COM 3 nih, yang COM 3 kita ganti pakai putih. Oke, ya, pakai putih. Anda bisa download tadi putih. Nah ini dia. Sekarang pilih serial. Ini kita pilih COM 3. Nah ini seperti ini tampilannya. Kita ketikin dari putih ya, akan ngirim data ke hyperterminal. Halo, di sini putih. Sebaliknya kita sekarang sini ya. Halo juga di sini terminal. Nah seperti itu ya untuk cover. Atau kita mau ganti lagi ya, misalnya yang ini jangan putih lah, saya mau pakai misalnya mau pakai Proteus bisa juga ya. Cuman di sini saya Proteusnya versi demo ya. Coba saya kasih. Oke, versi demo nggak jalan ya, runningnya nggak jalan. Kalau versi profesional dia jalan. Oke, pilih confirm. Nah ini dia. Oke, udah ada. Kemudian untuk menampilkannya pilih pakai virtual terminal. Ke RX, TX ke TX, transmit ke transmit, receive ke receive. Jadi dia nanti dua arah ya, full duplex. Oh ya. Yang di sini TX ke TX, RX ke RX ya. Konfigurasinya di sini di confirm-nya, klik 2 kali. Nah, kita lihat kecepatannya berapa. Misalnya ya ini juga buat result utamanya. Oke. Nah, ini harusnya kalau dia versinya profesional jalan, tapi karena dia versinya demo ada error. Tapi Anda cara membuatnya seperti itu nanti kalau pakai profesional dia akan sama seperti tadi. Kita ketik di sini nanti akan tampil di sini. Kita ketik di sini akan tampil di sana. Oke, demikian untuk pembahasan serial RS232. Sampai berjumpa di modul berikut.